saya mengkhianati negara tercinta saya, negara Republik Indonesia. Sekeras-kerasnya saya tidak akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan sekeras-kerasnya saya, demi Allah, saya siap mati demi kemakmuran, keadilan rakyat Indonesia. 10 kali saya putar itu, 10 kali saya nangis. Bukan berarti cengeng. Saya nggak cengeng. Saya bukan penista agama, saya bukan residivis yang mulia. Saya ayah yang dirindukan anaknya. Saya suami yang dirindukan istrinya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan gak pantas, 10 jam saya gak boleh tahan. Jadi saya bukan penoda agama, ya. Justru insya Allah saya adalah orang yang siap miskin, siap menderita, bahkan siap mati demi membela agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, saya tidak boleh tahan. Karena sekeras-kerasnya saya masih bisa dan mau berkorban untuk rakyat dan fakir miskin dan republik ini. Sekeras-kerasnya saya tidak akan saya mengkhianati negara tercinta saya, negara Republik Indonesia. Sekeras-kerasnya saya tidak akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan sekeras-kerasnya saya, demi Allah, saya siap mati demi kemakmuran, keadilan rakyat Indonesia. Dan itu sudah saya buktikan. Bukan hanya sebatas kemampuan, tapi di luar batas kemampuan yang mulia. Saya bangun rumah di Malang, belum selesai, masih 40%. Tiba-tiba ditelepon orang Madura, Gus, Pamekasan, ini ada orang Gus, rumahnya roboh, kasihan Gus. Pemdanya sudah kesini, difoto-foto tapi nggak ada realisasinya. Tolong dibantu Gus Nur. Saya bangun rumah belum selesai ya mulia. Saya hentikan bangun rumah saya, tak bangun dulu rumahnya orang Madura itu sampai selesai. Ada di sini saya sertakan. Itu saya siap miskin, siap lapar, bahkan di luar batas kemampuan saya. Jadi kalau kemarin majelis yang mulia yang sebelah sini, ya Bapak ini sempat bertanya ke saya, apakah istri Anda sakit, jangan-jangan kena mubahalah? Tidak yang mulia. Istri saya pegawai, istri saya guru yang mulia. Begitu saya nikah saya suruh resign, karena saya nggak suka punya istri kerja. Istri itu tugasnya ngaji, ibadah, sholat, ngurus anak, mendoakan suami. Nah, istri saya nggak pernah kerja keras yang mulia. Waktu saya ditahan di baris krim 10 bulan, saya masih bisa mengendalikan muamalah saya. Tapi begitu kasus ini, relatif komunikasi dihentikan. Sehingga istri saya itu bukan sakit karena mubahalah, tapi karena memang fitrahnya istri saya itu nggak pernah kerja. Tiba-tiba kena beban yang harus saya jadi tanggung jawab, saya dibebankan ke dia semua. Bangun masjid, ngurus anak, muamalah di mana-mana, uang umat di mana-mana. Jadi akhirnya fisiknya kalah. Dia telepon, Abi, maafkan mama. Mama sakit. Mama nggak kuat mikir. Tolong urusan masjid kasihkan munjiat. Itu munjiat anak saya kedua itu.
Tolong urusan masjid kasihkan mujiat, urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir, Abi. Allahu Akbar. Jadi bukan karena mubahalah. Fitrahnya istri itu, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja, udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu, urus anak, cetak anak kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusan yang suami, ngedrop dia. Gitu ya majelis. Itu yang keempat ya, yang majelis ya. Nah sekarang kelima, saya tidak boleh tahan karena saya kepala keluarga, saya punya anak, saya punya istri yang harus saya nafkahi setiap saat, harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya rakyat Indonesia, istri saya rakyat Indonesia, anak saya rakyat Indonesia. Jangankan 10 tahun, itu 10 hari saja saya nggak boleh. Mumpung saya ingat, kemarin kirim ke siapa? Mas Andika. Coba saya pinjam sebentar Mas Andika. 2 detik yang mulia. Puasa hari pertama, anak saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Kekencangan dulu. Hancur kita beli dulu. Abi tahu Desan tadi itu sahur bangunnya itu dibangunin mama. Nah, nggak kayak dulu kan nggak sahur. Nah, terus dulu kan cuma sampai zuhur. Sekarang udah sampai maghrib. Abi sampai maghrib. Mana yang satunya itu ya? Mana? Yang mana? Ini. Ini yang mulia, mohon. Abi kapan pulang? Desan pengen buka sama Abi. Pengen makan sama Abi, ngobrol sama Abi, sholat bareng Abi gitu. 10 kali saya putar itu 10 kali saya nangis. Bukan berarti cengeng. Saya nggak cengeng. Saya bukan penista agama, saya bukan residivis yang mulia. Saya ayah yang dirindukan anaknya. Saya suami yang dirindukan istrinya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan gak pantas, 10 jam saya gak boleh tahan. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf ya majelis. Sekarang keputusan saya serahkan kepada majelis. Demikian pledoi saya. Mudah-mudahan kita bisa reuni di surganya Allah. Saya bukan kriminal dan saya bukan penoda agama. Ketika saya ketik naskah ini, saya ketik bagian ini, saya teringat wajah-wajah para pelapor saya. Saya teringat wajah-wajah penyidik, muak, marah, dendam, jijik rasanya kalau melihat wajah mereka dan gestur tubuh mereka. Mungkin saya salah, tapi hati kecil saya mengatakan telah terjadi konspirasi dan persekongkolan jahat atau skenario atau desain atau apalah namanya yang memang disengaja untuk menangkap saya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi alhamdulillah dendam, benci, muak itu tidak lama-lama mengotori hati saya. Saya putuskan untuk berdamai dengan diri saya sendiri, berdamai dengan keadaan dan situasi apapun. Dan saya sudah memaafkan mereka semua. Saya sudah memaafkan. Allah terserah Allah. Bang Egy tidak memaafkan ya. Bang Egy orangnya keras. Doanya selalu melaknat terus. Saya memaafkan. Doa Nabi Musa. Bapak Hakim terhormat. Ya ini berulang-ulang Pak Hakim ya, karena saya nulisnya ini dengan situasi waktu yang berbeda. Karena di dalam tahanan saya nggak boleh pegang HP ya, yang mulia. Jadi random kirim, pakai bolpen kirim, kuasa hukum datang pinjam sebentar kirim. Jadi mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang terulang. Bapak Hakim terhormat, saya bukan penoda agama. Demi Allah saya bukan penoda agama. Dan ternyata penoda agamanya nggak masuk di pasal ini. Padahal penyidik waktu nangkap saya, gimana Pak penyidik kok saya ditangkap lagi, kebencian lagi, penyidiknya bukan, ini masalah penoda agama. Penyidiknya bilang begitu. Nah sekarang ternyata nggak dipakai di pasal ini di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya bukan penoda agama, ya.
Justru insya Allah saya adalah orang yang siap miskin, siap menderita, bahkan siap mati demi membela agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini fakta yang mulia. Hukum itu harus data, fakta, dan logika. Dan ini data, ini fakta, ini logika. Gak mungkin sama di agama. Ketika saya dijebloskan ke dalam tahanan Bareskrim, saya diperlakukan dengan sangat terhormat oleh sesama napi. Ini sudah sabas, gak usah dibahas di sini. Intinya saya didaulat jadi imam sholat, jadi khotib, dan lain sebagainya. Saya percepat saja. Baik, sekarang saya masuk ke barang bukti yang mulia. Bapak Hakim yang mulia, saya jelaskan soal akun dan barang bukti. Akun saya bernama Gusnur 13 Official. Saya buat tepat setelah saya bebas dari tahanan Bareskrim kira-kira setahun lalu. Dulu saya punya akun namanya Mujia Channel yang sekarang berubah jadi Bloko Suto. Jadi itu akun dulu sempat diambil sama penyidik dan alhamdulillah bisa saya ambil lagi, dan sekarang jadi namanya Bloko Suto. Sekarang sudah 700 lebih itu subscribernya. Mohon yang mulia subscribe juga nanti ya, biar tahu video-video terbaru dari saya nanti insya Allah. Setelah saya bebas dari sini, saya akan bikin konten keliling Nusantara menggali tempat-tempat yang ada unsur budayanya, keramatnya atau apanya nanti insya Allah begitu. Nah, saya punya akun bernama Mujia Channel dengan jumlah subscribe sekarang sudah 700.000 ya, sudah jadi Bloko Suto. Nah, lalu akun saya Gusnur 13 Official yang sudah disita penyidik, Bapak Hakim terhormat, akun saya baik yang lama ataupun yang sekarang lebih banyak berisi konten sosial. Nah, kemarin jaksa ngomong di Detik katanya konten saya lebih sering menyerang rezim Jokowi. Nanti saya kupas tuntas di sini. Lebih banyak konten sosial, bedah rumah fakir miskin, bangun masjid di tempat-tempat bencana, kultum, dakwah dan pengajian, usaha, jual madu, properti, kontraktor. Bahkan saya juga punya kontraktor yang mulia. Kalau yang mulia mau bangun rumah, gedung sekolah, universitas, apa saja bisa hubungi saya nanti ya. Insya Allah murah dan syariah, non kapitalis, non riba. Dan di konten saya itu juga ada nyanyi. Jadi saya juga nyanyi yang mulia. Saya juga bikin lagu. Saya juga nulis buku. Permisi. Ini salah satu karya saya terbaru. Ada 14 judul. Ini yang terbaru. Yang benar di penjara, yang salah pesta pora. Ini menceritakan tentang pengalaman saya di Bareskrim. Intinya akun saya bukan akun kriminal, tapi akun edukasi, membangun ekonomi umat, dan ada sedikit pembahasan politik yang mencerdaskan rakyat. Itu sedikit tentang akun saya. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya mohon kepada majelis agar barang-barang saya jangan disita. Yang dijadikan barang bukti itu diambil itu tolong jangan dimusnahkan. Semua properti saya itu bukan alat kriminal, ya. Itu alat dakwah, alat mencari nafkah, alat untuk membangun ekonomi umat, dan semua itu dibeli dengan uang halal, ya, dengan perjuangan yang tidak ringan. 3 kali saya disidang, 3 kali barang saya dimusnahkan. Sekarang yang keempat, itu bukan alat untuk mencetak uang palsu, mencetak narkoba, STNK palsu, tidak. Itu untuk dakwah. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon sekali lagi, jangan disita yang mulia. Terutama HP saya. Itu HP baru beli dengan uang halal, nggak ada hubungannya dengan peristiwa hukum ini. Dan kemarin sudah dikuatkan juga dengan ahli forensik dari Mabes kemarin juga mengatakan bahwa HP saya nggak ada apa-apa di situ. Itu juga tolong dikembalikan yang mulia. Itu harganya di atas 10 juta yang mulia. Semua barang bukti saya itu kalau ditotal kurang lebih 80 juta. Kamera, laptop, HP, perlengkapan properti podcast kurang lebih 80 juta. Sungguh dolim rasanya kalau barang-barang yang dibeli dengan uang halal, dengan kerja keras mencari nafkah, bahkan untuk membantu umat, harus disita dan dimusnahkan. Sekali lagi, saya mohon maaf yang mulia. Mudah-mudahan yang mulia bisa mengabulkan ini. Tapi kalau tidak bisa mengabulkan, ya sudah, hidup mati kembali kepada Allah. Jangankan cuma barang begitu, istri, anak, nyawa, rumah, gedung, semua bisa hilang. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah.